Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Syukur Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam kuliah konsep teknologi untuk kuliah yang ketiga ya dengan tema thinking system atau sistem berpikir. Apa bahannya? Kita lihat berikut ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad amma ba'du. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Jadi diharapkan setelah selesai sesi ini atau kelas pertemuan hari ini, maka mahasiswa bisa diharapkan mampu menjelaskan apa itu berpikir secara sistem, ya. Kemudian mengidentifikasi elemen dasar dalam sistem, membedakan pendekatan linier, sistemik, menjelaskan feedback pada sistem, dan juga menjelaskan karakteristik ideal seorang engineer masa kini yang merupakan bagian dari manusia-manusia yang berpikir, ya. Kemudian mengaitkan sistem thinking dengan peran profesional teknik industri dan juga mampu menggunakan ChatGPT untuk membantu proses berpikir, ya. Jadi ini ada tema khusus yaitu tentang ChatGPT. Oke, apa itu sistem thinking ya atau berpikir sistem ya? Kita lihat pernyataan-pernyataan berikut ini ya. Ini Albert Einstein ya mengatakan bahwa di dalam otak kita pemikiran itu dilakukan. Ini menurut Albert Einstein ya. Di dalam kepala kita proses berpikir itu terjadi. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwa sebagai engineer, as engineer, that no matter how much you think, unless you do, it ain't gonna happen. Artinya, sebagai engineer, ya, kalian ini sebagai engineer, tidak peduli berapa banyak Anda berpikir, kalau pemikiran itu tidak dilakukan, maka itu tidak akan terjadi. Jadi maksudnya, berpikir saja tanpa tindakan itu tidak ada gunanya juga. Ya, jadi tindakan itu merupakan hasil dari buah pikiran. Ya, jadi sebagai engineer kita punya kemampuan menganalisa, mendesain, dan itu bermanfaat kalau dilakukan. Just do it, ya kan? Begitu ya. Kemudian ada lagi yang menyatakan berikutnya, getting things done and getting them done remarkably well with apparently much attention being given to the thinking behind the doing. Artinya apa? Sesuatu yang sudah dilakukan dan sesuatu yang dilakukan dengan sangat baik, ya, dengan sangat jelas merupakan hasil dari pemikiran di belakangnya. Jadi sesuatu yang luar biasa itu tidak bisa terjadi dengan apa namanya tidak sengaja. Sesuatu yang bagus, sesuatu yang luar biasa, hasil pekerjaan yang baik itu merupakan hasil pemikiran sebelumnya, hasil pemikiran orang tersebut, hasil pemikiran, hasil perenungan dan sebagainya. Dia tidak bisa tiba-tiba ada apa namanya menara Monas tiba-tiba muncul. Pasti sebelum itu muncul, pasti Monas itu didesain, dipikirkan sebelumnya dengan baik, kemudian baru dia terwujud dengan sempurna. Ya. Kemudian yang keempat di sini dikatakan, for any system to remain effective, it must continually challenge itself. Sebuah sistem yang dikatakan efektif, dia harus terus-menerus di apa namanya ditantang untuk lebih bagus, ya. Jadi tidak ada namanya status quo ya atau sistem yang stagnan. Jadi kalau kita ingin lebih bagus, contohnya sistem dalam diri kita lebih bagus, sistem berpikir kita lebih bagus, maka kita harus menerima tantangan-tantangan ataupun perbaikan-perbaikan dari luar secara terus-menerus. Artinya selalu ada perubahan ya. Terakhir yang kelima, the system is self-correcting. Accountability work to improve all system. Jadi sistem yang baik itu punya cara memperbaiki dirinya sendiri. Jadi misalnya kita ada kesalahan,
kita sadar, kita perbaikin, tobat lah istilahnya kalau dalam Islam itu, ya kan? Jadi tanggung jawab pekerjaan itu adalah merupakan cara memperbaiki semua sistem. Jadi kalau kita bertanggung jawab terhadap satu pekerjaan, maka kita akan memperbaiki sistem itu secara keseluruhan. Ya, jadi sistem yang baik itu mempunyai cara mengoreksi diri sendiri. Nah, ini beberapa petikan dari cara berpikir. Ya, jadi dengan cara berpikir yang baik, maka hasilnya akan baik. Ya kan? Begitu juga cara berpikir yang buruk, maka hasilnya akan juga buruk. Cara berpikir ini atau berpikir sistem ini penting untuk kita latih ya. Sama kayak kita melatih otot, maka sistem berpikir juga perlu latihan. Oke? Seperti apa latihan? Seperti senamkah ya kan? Nah, ini kita lihat ada pernyataan mengenai choice atau pilihan ya. Ini adalah dalam bahasa Inggris ya. Jadi kalau kita lihat semua hidup kita ini punya pilihan ya, dan setiap saat kita bebas untuk memutuskan memilih yang mana, melakukan pilihan. Jadi setiap hari, setiap saat kita selalu berpikir untuk memberikan pilihan ya. Nah, sekarang kita dikonfrontasikan dengan satu kata di mana eh, kita lebih banyak mengurangi atau dan lebih banyak dengan kedua-duanya. Maksudnya begini, kalau ditanya, kamu fokus ke kuliah atau bekerja? Apa jawaban kalian? Fokus kuliah atau bekerja? Nah, kadang kalau yang tidak cepat berpikir, dia bilang or. Nah, ini kan atau. Sebenarnya kita bisa jawab, saya fokus ke dua-duanya. Kalau saya kuliah, saya fokus kuliah. Saya kalau lagi saya kerja, saya fokus kerja. Nah, ini artinya dunia itu sekarang seperti itu. Jadi tidak bisa ditanya lagi, mana yang kamu pentingkan? Keluarga atau karir? Ini kan pertanyaan yang menjebak, ya kan? Jadi dunia ini sekarang lebih banyak bot kedua-duanya. Ini dalam terjemahan bahasa Indonesia seperti ini, ya. Seluruh hidup kita dikondisikan oleh pilihan dan kita punya kemauan bebas untuk mengambil keputusan membuat pilihan. Kita sekarang dihadapkan pada dunia yang tidak perlu memikirkan atau dan lebih banyak memikirkan keduanya. Biasanya kalau pilihan itu dua. Tapi milih dua-duanya itu juga termasuk pilihan. Itu maksudnya ya. Jadi bagaimana kalian eh, jangan dikonfrontasikan dengan hanya atau, tapi juga bisa memikirkan untuk kedua-duanya. Apakah sistem thinking itu? Sistem thinking adalah pendekatan berpikir yang melihat dunia sebagai kumpulan komponen yang saling terhubung. Jadi kita tidak bisa melihat sistem itu saling terpisah-pisah dan bagian-bagian itu mempengaruhi satu sama lain. Jadi kalau ada sistem, jadi katakan sistem, sistem itu artinya berkait-kait, gitu ya, tidak bisa sendiri-sendiri. Karakteristik utamanya apa? Kita fokus pada apa? Keterkaitan antar komponen, juga memahami konsekuensi jangka panjang. Kata orang biasa, orang tua dulu bilang, cobalah berpikir panjang sedikit. Nah, artinya kita memikirkan dampaknya, ya kan? Kemudian tidak hanya melihat akibat langsung, tetapi efek lanjutannya atau second order effect atau third order effect. Nah, ini penting untuk kita berpikir jauh lah ya dengan cara sistem thinking ini. Artinya berpikir jauh dan memikirkan secara keseluruhan dan dampak-dampak sekarang dan juga dampak yang akan datang. Artinya komprehensif kita berpikirnya itu ya. Nah, kalau kita buat secara apa skema ya, secara gampang kita bisa lihat kalau traditional thinking itu kalau saya buat begini hasilnya begitu. Ini kan lurus gitu kan. Kalau saya apa namanya pukul orang balik memukul kan begitu. Nah, kalau misalnya sistem yang eh, sistem gitu ya, bukan yang tradisional, maka segala sesuatu itu terkait. Jadi tidak bisa berdiri seperti ini masing-masing gitu ya.
Yang A menyebabkan B, yang B bisa mengakibatkan A juga menyebabkan C bisa melakukan D, dan seterusnya. Ini saling terkait-kait. Jadi istilahnya kita berpikir jika ini, jika itu. Ah, barangkali bagus kalau kita biasa main catur ya. Kalau kalian biasa main catur ya, maka itu adalah salah satu latihan berpikir sistem. Kalau saya umpankan ini, dia makan pakai itu, kemudian saya makan pakai ini, dia makan pakai itu, dan seterusnya. Ya, jadi apa namanya sistemnya kalau main catur yang bagus itu dia berpikir berapa langkah ke depan, 3 langkah kah, 4 langkah kah, sehingga eh, kita bisa mengantisipasi langkah-langkah lawan selanjutnya, ya kan? Itu dikatakan sistem berpikir, ya. Nah, saya harap ya kelas kita, mahasiswa kita sudah mulai berpikir seperti orang sistem lah, sistem berpikir. Seperti pemain catur lah, seperti itu ya. Walaupun dia tidak hobi catur, tapi secara berpikirnya juga udah berbeda. Oke, nah, sekarang kita lihat secara apa namanya eh, perbedaannya ya. Kalau pendekatan linier dengan pendekatan sistemik, ya. Pendekatan linier itu masalah itu dianggap terisolasi. Kalau kita batuk, misalnya, kita minum obat batuk. Padahal kalau secara sistemik, masalah itu dipandang bagian dari sistem. Kenapa dia batuk? Ya kan? Ada apa sebelumnya dengan dia? Apakah dia dulu apakah terlalu capek kah? Apakah memang cuaca berdebu kah? Nah, ini kan kita berpikir sistem. Kalau tadi tadi dianggap, oh kalau dia batuk, sudah minum obat batuk. Nah, kan belum tentu obat batuknya itu sesuai ya. Kemudian kalau linear ini tadi fokus pada solusi cepat. Kalau batuk, bagaimana batuknya berhenti dengan seketika. Kalau pendekatan sistemik fokus pada solusi secara menyeluruh, gitu ya. Misalnya tadi batuk karena polusi udara, ya kan? Polusi udara karena apa? Kemudian bagaimana penanggulangan polusinya. Jadi solusinya itu barangkali agak panjang, tapi menyelesaikan secara mendasar. Ya. Ketiga, ketika ketiga maksudnya, kalau pendekatan linear itu tidak mempertimbangkan dampaknya, efek samping. Ya. Kalau yang feedback, sistem pendekatan sistem mempertimbangkan feedback dan interaksi. Jadi banyak kasus-kasus yang jadi apa namanya di medsos-medsos itu, ya kan? Orang bicara tanpa berpikir, ya kan? Banyak kasus kemarin kan yang demo-demo kan karena orang bicara tanpa berpikir, tidak mempertimbangkan feedbacknya, tidak mempertimbangkan interaksi dengan orang lain, sehingga apa? Orang yang sembarang bicara tadi kemudian di demo gitu ya. Karena apa? Dia bicara nggak berpikir. Seharusnya yang betul, orang yang pandai itu adalah tahu apa yang dia bicarakan, bukan mengatakan yang dia tahu. Ini beda ya, mengatakan yang dia tahu sama mengatakan mengetahui apa yang dia katakan. Kalau mengetahui apa yang kita katakan, orang itu akan hati-hati. Tapi kalau cuma mengatakan yang dia tahu, wah ini kacau ya. Pendekatannya adalah linear. Ya. Nah, itu pendekatan linear dan pendekatan sistemik. Nah, ini contoh proses sistem ya. Jadi kalau kita lihat kebanyakan nah seperti inilah ya. Ada proses, ada input, ada output, ada umpan balik, kemudian ada lingkungan. Ini adalah proses pada sistem produksi lah, ya kan? Inputnya apa? Tenaga kerja, modal, material, energi, tanah, informasi, manajerial, kemudian diproses, menghasilkan produk. Produk ini dijual. Kemudian ada umpan balik mengenai apa? Quality, mengenai apa namanya dampak dan sebagainya dikembalikan lagi ke input. Ini akan diolah oleh manajerial. Kemudian dimasukkan lagi dalam proses. Dan ini proses ini dipengaruhi oleh lingkungan. Ini dikatakan berpikir secara sistem, ya kan? Sistem itu artinya ada proses, ada input, ada output, ada feedback. Ini komponen-komponen dalam sistem. Ya. Nah, sekarang dalam sistem itu ada yang khusus, yaitu namanya umpan balik.
Apa sih umpan balik itu? Kalau kita bicara-bicara kan sering, tolong diberikan feedback ya. Seperti yang kalau kita lihat di mana, di rumah makan Padang itu, di pintu keluarnya itu biasanya ada tulisan, kalau zaman dulu tuh ada ya. Kalau apa namanya ditulisnya di situ, kalau enak kasih tahu kawan, kalau tidak enak kasih tahu kami. Artinya apa? Mereka minta feedback. Kalau tidak enak, tolong kasih tahu yang punya restoran atau punya warung apa yang enggak enaknya, yang mana harus diperbaiki. Itu dikatakan sebagai sistem feedback, negatif feedback. Artinya sesuatu yang dikembalikan ke dalam sistem untuk memperbaiki keseimbangan. Disebut sebagai negatif feedback. Jadi sesuatu yang kurang bagus diberitahukan. Apalagi yang punya dalam umpan balik ini banyak ya, misalnya dalam produksi. Overtime, misalnya ada overtime, maka produktivitas naik. Tapi orang tidak istirahat kan? Biasanya hari Ahad atau Sabtu libur, karena overtime produktivitas digenjot. Akhirnya apa? Kelelahan meningkat. Ya, pekerja banyak yang lelah, tidak ada istirahat. Kemudian kesalahan ataupun error meningkat atau naik. Kemudian produktivitas akhirnya turun. Nah, ini dikatakan apa? Saling berhubungan. Jadi kalau orang produksi mikirnya seperti itu. Ini produksi kurang nih, overtime. Tapi kalau mereka tidak memikirkan kelelahan, maka hasilnya nanti lama-lama dia malah menurun, bukan menaik. Artinya kita berpikir lebih lebih jauh, ya kan? Contohnya kalau kalian punya anak nanti yang sudah punya anak, ya kan? Anak-anak misalnya merengek, misalnya sudah baru SMP, sudah dibelikan apa namanya, minta dibelikan motor. Ya, belikan motor. Kawan-kawan sudah punya motor. Kalau bapak yang baik, dia tidak langsung mengatakan, oke kita beli, walaupun apa namanya motornya mahal. Penting sayang anak. Tapi kalau bapak yang berpikir bijaksana, dia akan melihat, oh ini kalau dibelikan motor, maka si anak belum punya SIM, kemudian si anak akan tidak tahu eh, apa namanya berpikir yang secara bertanggung jawab dewasa. Kemudian apa menyalahgunakan motor tersebut, kemudian misalnya pulangnya selalu terlambat, kemudian banyak mengalami kemungkinan bahaya di jalan dan sebagainya. Jadi berpikirnya panjang si bapak yang bijaksana tadi. Tidak ujuk-ujuk karena sayang anak dibelikan motor. Itu itu adalah contoh berpikir dalam sistem. Kalau begini, begini. Kesimpulannya nanti oke, belikan motor setelah misalnya setelah kelas 2 SMA, setelah punya SIM. Nah, berarti tidak di tidak di apa namanya? Tidak dikatakan tidak, tapi dengan persyaratan begini-begini. Jadi kalau sudah kelas 2 SMA, sudah punya SIM, sudah punya cara berpikir yang bagus, sudah bertanggung jawab, baru boleh naik, boleh punya motor sendiri. Nah, ini cara berpikir secara sistem. Nah, sekarang kita spesifik, kita lihat apa itu umpan balik dalam sistem. Nah, ini adalah sistem umpan balik dalam kendali eh, apa namanya kontrol ya, sistem kontrol atau sistem kendali. Baik itu dalam elektronik ataupun dalam proses, apapun dalam sistem biologi, semua sistem digambarkan seperti ini. Ini gambar yang saya letakkan ini adalah gambar secara eh, apa namanya umum suatu sistem itu dibuat seperti apa dalam bentuk sinyal gitu ya. Misalnya ini ada set point dari suatu proses, misalnya radio gimana gitu ya. Kemudian ada penguat, kemudian ada penggerak, kemudian ada apa nama yang digerakkan. Misalnya dia tubuh manusia kah, apakah otot kah, atau apa memotor dan sebagainya. Kemudian hasil gerakannya itu nanti ada outputnya, udah sampai mana, nah kan? Maka sinyal output ini dikembalikan ke sensor atau yang merasakan hasilnya. Kemudian hasilnya tadi atau sensor tadi mengukur posisi ataupun kondisi output dikembalikan ke posisi input. Nah, ini dikatakan sebagai sistem berumpan balik.
Jadi kalau kalian nanti suka belajar tentang sistem kendali ataupun di apa nama di elektro ataupun sistem-sistem yang lain, maka sistem itu digambarkan seperti ini. Ya, ini secara sederhana yang lengkap adalah seperti ini. Oke, ada set point, ada detektor, kemudian ada amplifier, ada penggerak, ada yang digerakkan, kemudian menghasilkan sinyal output, kemudian dikembalikan, diukur, kemudian di feedbackkan ke sistem awal. Ini sistem ini dikatakan sebagai sistem kendali otomatis. Kita lihat contohnya ya, supaya lebih mudah. Nah, ini contoh pada apa namanya eh, pada flushing toilet yang punya toilet di rumah yang pakai apa yang suka untuk siram setelah kita buang air gitu ya. Kan airnya kan ditampung di belakang, misalnya di belakang apa namanya di belakang eh, tempat buangnya itu kan ada kotak. Jadi dia kalau kita sudah tekan dia akan keluar, brrr, mencuci. Setelah itu dia akan berisi lagi. Tanpa perlu kita kontrol, dia akan berisi lagi. Kemudian kalau sudah penuh, berhenti. Nah, kalau kalian buka di dalam sistem toilet itu yang flushing itu, dia dalam eh, kotak yang berisi air itu yang sering ditekan-tekan itu ternyata ada pelampungnya. Ya, pelampung ini kalau airnya habis, dia akan turun dan dia akan membuka valve otomatis di sini. Kalau misalnya nanti airnya masuk lagi sehingga pelampungnya juga ikut naik, maka pelampung ini akan mengakibatkan valve ini menjadi tertutup sehingga air berhenti. Jadi antara tutup buka valve ini dikendalikan oleh pelampung ini. Jadi sistem umpan baliknya di mana? Umpan baliknya ada pada pelampung ini. Jadi pelampung ini merasakan apa? Merasakan level air. Jadi yang dirasakan pelampung ini adalah level air. Jadi pelampung ini berfungsi sebagai apa? Sebagai sensor, ya kan? Kemudian tadi ada air masuk, kemudian airnya valve-nya dibuka, kemudian airnya masuk, kemudian posisi air itu kan nampak, ya kan? Air lama-lama akan penuh sehingga pelampung juga naik dan menutup valve. Nah, ini merupakan sistem kendali otomatis. Walaupun tidak kita sadarin, ternyata ini adalah sistem otomatis. Jadi kita tidak perlu menjaga kotak di belakang toilet itu apakah sudah penuh atau tidak. Ini juga sering dipakai di rumah-rumah yang apa keran airnya itu lupa dimatikan, maka mereka belikan pelampung sehingga kalau baknya penuh, anunya apa namanya kerannya nutup sendiri. Ini sederhana tapi eh, apa namanya berfungsi dengan baik. Nah, sistem kendali berikutnya adalah sistem kendali pada kelelawar. Anda tahu kan semua dengan kelelawar atau apa namanya kalong gitu ya. Nah, kalong itu tidak menggunakan mata untuk melihat. Jadi kan kalau kita lihat di gua-gua yang gelap itu banyak kelelawar dan mereka terbang dengan kecepatan tinggi tapi tidak nabrak. Dan kadang mereka menangkap mangsanya juga tidak dengan apa namanya melihat ya. Apa yang mereka gunakan? Mereka menggunakan namanya suara pantulan. Jadi kelelawar itu memberikan suara ultrasonik. Kemudian ultrasonik itu akan memantul kalau dia terkena dengan objek. Artinya setelah dia memantul, maka objek itu akan dia ukur lagi. Berdasarkan hasil dari pantulan dari objek tersebut. Sehingga apa? Sehingga si kelelawar tahu arah arah apa namanya? Arah objek itu di mana, kemudian jaraknya berapa, sehingga bisa dia apa namanya dia perkirakan. Ya, itu dikatakan sebagai echolocation tactic. Jadi dengan cara memberikan suara dan dia akan me- apa namanya melihat gemanya atau echonya. Jadi seperti itu, ya kan? Ini juga untuk dipakai oleh si kelelawar untuk manuver-manuver pada waktu menghadapi bahaya. Seperti kalau kita lihat film-film pesawat tempur itu, kadang dia manuver-manuvernya itu sudah canggih sekali karena dia menggunakan sistem feedback dengan apa namanya suara atau feedback yang sudah canggih.
sehingga tidak perlu dilihat ketahuan musuh itu sudah sebelah mana, ya kan? Ini dikatakan sistem kendali pada kelelawar yang sudah banyak ditiru oleh pesawat-pesawat tempur gitu kan ya, ataupun pada mobil-mobil yang sudah diberikan sensor apa namanya, sensor proximity. Kalau kalian lihat ada mobil-mobil yang kalau didekatin langsung dia bunyi sendiri, atau kalau di mobil-mobil itu kalau kita mundur mobilnya terlalu dekat dia akan bunyi, ya kan? Nah, itu sudah merupakan sistem kendali juga, ya. Oke, berikutnya contoh yang berikutnya. Nah, ini ya, kalau kalian ngisi apa namanya, ngisi ban motor gitu atau ban mobil, di situ kan biasanya mereka pakai kompresor, ya kan? Kompresor itu untuk menekan udara, kemudian udara itu disimpan dalam tangki. Di tangkinya ini kan udah berisi udara bertekanan. Nanti kalau kalian perlu angin, tinggal dihubungkan dengan apa? Eh, apa namanya? Selang gitu ya, atau hose untuk mengisi angin tersebut. Nah, kalau misalnya pompa ini terus-terusan di apa namanya? diberi memberikan tekanan pada tabung ini, kalau misalnya pompanya tidak berhenti, maka si tabung ini bisa-bisa pecah, meledak, ya. Tapi untungnya, ya, untungnya sistem yang seperti ini sudah punya namanya eh, sistem kendali. Ini pompanya tadi ya, ini pompa. Kemudian tekanan udara bertekanan dimasukkan ke dalam tabung tangki. Kemudian tangki ini diukur tekanannya berapa, ya kan? Misalnya tekanannya targetnya eh, 5 bar atau 10 bar. Diukur sama si apa namanya sensor di sini. Maka ini hasilnya akan dikembalikan ke controller, ke sistem feedback. Oh, hasilnya targetnya 10, yang terukur 9, berarti masih beda satu minus, berarti jalan lagi. Nah, ditekan lagi, oh sudah hampir 10,1, diukurkan lagi, oh ini targetnya 10, yang terjadi sudah 10,1, berarti sudah berlebih. Berarti eh, controller akan memerintahkan untuk berhenti, sehingga pompa berhenti. Jadi kalau kurang lagi tekanannya, misalnya jadi 5 lagi dari 10, maka dia katakan kurang, maka controller akan memerintahkan pompa untuk hidup lagi. Nah, ini keperluan ini di di apa namanya? Diatur secara otomatis, ya. Dan ini adalah katup pemakaian gitu ya. Kalau di anginnya dipakai otomatis berkurang. Nah, ini sistem yang sederhana yang dipraktekkan pada kompresor pompa ban di bengkel-bengkel itu, ya kan? Dan ini merupakan sistem umpan balik. Oke, sederhana tapi powerful, ya. Nah, sekarang kita lihat yang lebih lebih canggih ya, feedback dalam teknologi. Contohnya itu ada istilahnya rudal atau peluru kendali. Peluru kendali dengan peluru biasa. Kalau peluru kendali itu kalau kita lihat di film-film, peluru itu bisa ber, apa namanya, berbelok-belok mengejar sasarannya. Kalau peluru biasa sekali ditembakkan ya sudah sesuai dengan apa namanya, arah awalnya. Jadi kalau misalnya kalau kita tengok ada peluru dari senapan itu lurus saja kan. Kadang ada peluru yang ditembakkan apa namanya, yang dimerengkan itu dia kan mereng ke atas kemudian turun itu kan sesuai dengan apa, radius peluru gitu kan. Nah, itu peluru biasa, ya. Tidak ada sensor, tidak bisa dikoreksi arahnya, murah tapi akurasinya rendah, ya. Jadi ini peluru biasa. Tapi kalau peluru kendali, dia menggunakan namanya closed loop, punya sensor, ya kan, punya radar, punya GPS, punya giroskop, ada komputer kontrol, ada penggeraknya, dan mahal karena butuh sistem navigasi, perlu penelitian, perlu keandalan tinggi, tapi presisinya tinggi. Satu tembakan bisa tepat sasaran. Jadi sistem berumpan balik ini mengakibatkan sistem itu menjadi apa? Mahal, ya. Kemudian kompleks, tapi hasilnya akurat, ya. Nah, ini feedback dalam teknologi. Nah, ini kalau kita lihat gambarnya seperti ini, sistem kendali rudal gitu kan. Ada apa namanya, peralatan yang di sini, ada aktuatornya, ada sensornya, dan sebagainya. Ya. Kalau dalam blok diagram dibuat seperti ini. Ya, ada mikroprosesor, ya. Jadi
Peluru kendali itu yang paling mahal karena dia punya apa? Sistem kendali. Maka harganya bisa jutaan dolar satu peluru yang diluncurkan dengan sistem kendali. Ya, tapi kalau tidak ada sistem kendalinya ya murah-murah aja, ya kan? Yang dibayar cuma biaya mesiu sama biaya bahan bakarnya, ya kan? Seperti itu. Nah, ini contohnya peluru kendali, ya kan? Jadi pesawat itu menembakkan setelah dikunci posisinya, maka peluru itu akan meluncur sesuai dengan target yang sudah dipilih. Dan ini bukan harga yang murah, ya kan? Kenapa dia mahal? Karena mempunyai sistem apa tadi? Sistem feedback. Sampai sini paham ya? Nah, sekarang pada manusia. Manusia ini kenapa bisa berjalan? Kenapa manusia ini kalau apa namanya? eh, Misalnya kalau kalian pernah melihat orang yang telinga terganggu atau bayi ya. Kalau bayi ini kita ke tema yang lain ya. Kalau bayi manusia atau bayi kalau telinganya rusak, maka bayi tersebut akan bisu. Pernah dengar nggak? Kalau dia telinganya rusak, maka kemungkinan orang itu akan bisu. Nah, ini kenapa telinga itu berfungsi sebagai apa? Sebagai sistem feedback. Jadi feedback dalam biologi atau dalam tubuh manusia itu sangat penting. Kemudian kalau kita berjalan, tutup mata, kemungkinan kita akan nabrak, gitu kan? Atau sederhana aja, kalau kalian berdiri angkat kaki satu sambil tutup mata, maka kemungkinan kalian akan jatuh. Walaupun sebenarnya cuma berdiri angkat satu kaki. Karena apa? Karena sistem feedback itu membuat manusia itu bisa lebih stabil, ya kan? Kemudian kalau tidak mendengar, kemungkinan dia bisu, ya kan? Jadi fungsi mata, telinga, kulit, otot, otak, pusat kontrol itu merupakan bagian dari sistem feedback dalam tubuh manusia. Dan ini harganya mahal, ya kan? Bayangkan kalau kita tidak punya telinga, maka tidak bisa ngapa-ngapain kita. Kita ngomong pun kita bingung. Kita ngomong ini sudah didengar orang belum? Itu yang menyebabkan kalau orang telinga terganggu atau tuli, maka kemungkinan besar dia akan bisu. Karena dia tidak bisa mendengar apa yang dia omongkan. Sehingga aktuator ataupun penggerak di pembangkit suara itu tidak bisa memperkirakan mau seperti apa suaranya. Sama kalau kayak kalian lihat kawan kalian pakai apa namanya penutup telinga atau earphone itu. Kalau kalian ajak bicara, dia bicara seperti apa? Seperti berteriak. Karena dia merasa eh, walaupun dia berteriak, yang dia dengar masih sedikit, masih pelan gitu loh. Jadi telinganya itu merasa yang dia ucapkan itu apa namanya udah apa namanya cukup. Padahal dia sudah berbicara dengan keras. Dikiranya keras itu menurut pendengaran dia sedikit atau kurang keras. Ya, itu dikatakan gangguan pada sistem feedback dalam tubuh, ya kan? Begitu juga kulit, ya kan? Makanya kalau kita ada terpegang panas, kita lepas, gitu kan? Begitu juga eh, fungsi-fungsi yang panca indera kita, ya. Jadi sistem panca indera ini menggunakan sensor alami untuk apa namanya mengoreksi secara real time sehingga presisi kemudian adaptif dibanding sistem tanpa feedback dan ini mahal sekali ya makanya ada dokternya ada dokter telinga telinga hidung tenggorokan ada dokter mata ada dokter kulit nah itu cuma kalau dibilang hanya dokter hanya yang yang urusin adalah panca indera atau sensor ya. Dan itu mahal sekali ya. Nah, sekarang saya lihatkan contoh kenapa sistem umpan balik itu lebih bagus. Ini hitungan sederhana ya. Saya lihat hitungan-hitungan yang singkat aja ya. Saya potong dari yang sistem yang apa tadi yang ada umpan baliknya itu. Jadi ini input, ada istilahnya controller C, kemudian ada output.
Maka output ini secara matematis merupakan hasil perkalian dari input dan C, ya. Jadi output merupakan hasil controller dikalikan input. Jadi hasilnya adalah CI, ya. Kalau misalnya C-nya itu 10, maka outputnya adalah 10I, ya. Kalau input C-nya 100, maka outputnya menjadi 100I. Kalau C-nya 1000, maka outputnya menjadi 1000I. Nah, ini dikatakan sebagai apa? Linear. Output berbanding lurus dengan input, ya. Jadi output sama input itu berbanding lurus tergantung berapa besar C-nya. Sekarang kita perhatikan sistem yang mempunyai feedback. Ya, ini kita kasih feedback. Kita lihat ada juga I, kemudian ada C, ada O, kemudian ada namanya feedback. Feedback ini merupakan O, ya. Feedback ini merupakan O output yang dikembalikan ke sistem. Jadi kalau di sini ada sistem eh, sistem apa namanya pemeriksaan, maka input dikurangi output baru dimasukkan ke dalam dikalikan dengan C, baru menghasilkan output. Kalau kita lihat tulis lagi, output merupakan hasil perkalian antara C dikali I dikurangin U. Saya, jadi output merupakan hasil dari C dikalikan selisih antara input dan output. Yang dikatakan sebagai hasil dari feedback tadi. Paham ya? Kemudian kita olah secara matematis, maka O atau output itu sama dengan C dikali I dikurang C dikali O. Kita kumpulkan O sebelah kiri, kemudian O tambah CO sama dengan CI, hasilnya apa? O sama dengan 1 ditambah C sama dengan C kali I. Kita kumpulkan O-nya saja atau outputnya, maka output itu merupakan C dibagi 1 tambah C dikali I. Nah, ini rumus rumus setelah ada feedback. Jadi output itu merupakan C dibagi 1 tambah C dikali I. Kalau sebelumnya output itu merupakan C kali I. Ya, output merupakan C kali I. Kalau setelah ada feedback, output merupakan C dibagi 1 tambah C dikali I. Sekarang kita lihat gimana dia stabil, hasilnya stabil atau tidak. Misalnya C-nya 10. Kalau C-nya 10, maka outputnya adalah 10 dibagi 11 kali I. Kalau 10 bagi 11 ini kira-kira hampir sama dengan I. Berarti stabil. Sekarang ada perubahan dalam C. C-nya menjadi 100. Kemudian kita kalikan, maka output sama dengan 100 ditambah 1 kali tambah 100, ya. 100 dibagi 1 tambah 100 atau 101 kalikan kalikan I, maka hasilnya adalah I juga. Karena ini kan hampir satu. Apalagi kalau 1000 C-nya. C-nya 1000 berarti 1000 dibagi 1001 itu kan hampir dengan satu. Maka dikali I, maka hasilnya adalah satu juga. Jadi yang mau saya tunjukkan di sini, dengan adanya feedback ini, maka output ini hasilnya menjadi apa? Stabil. Dan sistem yang stabil itu diharapkan pada semua sistem. Ya, stabil itu artinya tidak berubah-ubah, kemudian dia bisa apa namanya menghasilkan sesuatu yang bisa dipakai untuk proses selanjutnya. Contohnya kalau kita lihat di rangkaian elektronik, ya, rangkaian elektronik itu cenderung ingin outputnya stabil, sehingga apapun perubahan di sini, outputnya itu tidak berubah dengan cepat. Maka dengan adanya sistem feedback, dikatakan bahwa sistem itu bisa mencapai kestabilan. Sama kayak peluru tadi, ya, karena dia stabil maka dia geraknya itu tetap mengarah ke sasaran, ya. Kayak tadi apa namanya sistem apa eh, flushing di toilet, ya kan stabil setiap saat selalu ada air, kan karena ada sistem feedback seperti itu. Jadi diharapkan hasil dari output itu tidak berubah-ubah, ya, tidak membuat sesuatu yang mengejutkan. Itu dikatakan sistem yang stabil. Oke, kita lanjutkan, ya. Mengapa sistem berpikir ini penting bagi kalian, seorang engineer?
Pertama adalah teknologi adalah bagian dari sistem sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kita berhidup dalam satu masyarakat, masyarakat sosial, ekonomi, dan seterusnya. Dan kita harus sebagai engineer harus memahami interaksi kompleks dan sistem feedback. Ya, jadi antara suatu kaitan tertentu ini menjadi feedback apa input dari E menjadi input jadi C dan seterusnya. Jadi ini interaksi dan keputusan teknis bisa berdampak besar dalam skala sistem. Jadi kalau kalian nanti menjadi pimpinan perusahaan atau suatu organisasi, maka keputusan itu bisa berdampak besar. Ya, jadi dampaknya itu bisa kita perkirakan dan ini tidak misalnya menjadi apa namanya keputusan yang apa namanya tiba-tiba atau keputusan yang prematur ya. Jadi keputusan itu matang dan mempunyai dampak besar dalam sistem. Maka sistem thinking itu merupakan skill dasar dalam mengambil keputusan dalam teknik industri. Jadi kalian kan sebagai calon-calon insinyur teknik industri, maka berpikir sistem ini merupakan skill yang penting sebagai bekal kalian untuk dapat mengambil keputusan dengan baik, ya kan? Seperti tadi, misalnya kalian sebagai supervisor atau manajer produksi, produksi kurang, maka perlu overtime. Tapi kalau overtime yang tidak dikendalikan, nanti pekerja menjadi lelah, kemudian malah produksi jadi turun. Jadi gimana mengendalikan overtime, ya kan? Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, di era sekarang kita punya AI. Nah, kita tidak bisa tidak akan apa namanya terpapar atau menggunakan AI. AI dapat berfungsi sebagai alat bantu ya. Ingat ya, AI itu hanya alat bantu. Dengan alat bantu ini artinya memudahkan kita melakukan sesuatu, tapi tidak diambil alih oleh AI. Ya, contohnya apa? Bisa memproses data besar secara cepat, akurat, memberikan analisis berbasis bukti, mengidentifikasi pola dan tren, menyediakan simulasi untuk mengambil keputusan. Jadi, kalau dengan AI, maka pekerjaan-pekerjaan yang nampak rumit dan memerlukan waktu yang panjang itu bisa dikerjakan dengan cepat. Dan ini bisa sangat membantu dalam analisis-analisis engineering, ya. Sekarang apa alatnya itu? Salah satu contoh yang bisa kita pakai adalah ChatGPT, ya. Jadi ChatGPT itu adalah AI yang sederhana yang bisa kalian gunakan dan bisa membantu kalian untuk membantu memberikan jawaban atas pertanyaan, memberi ide atau membantu kalian menyelesaikan tugas. Tapi kok konteksnya adalah ini adalah membantu. Tetap kalian harus mengendalikan. Caranya gimana kalau kita berinteraksi dengan AI? Pertama, gunakan bahasa yang jelas. Tulis pertanyaan atau instruksi dengan kalimat lengkap. Contohnya, tolong buatkan ringkasan buku Atomic Habit dalam bahasa Indonesia. Akan jelas. Atau berikan konteks dulu. Sertakan latar belakang. Contohnya, saya guru SD. Tolong buatkan soal matematika kelas 4. Dan mulai dari yang sederhana. Jadi, ChatGPT ini seperti kita berdialog dengan asisten ataupun pembantu kita, ya kan? Misalnya, tadi saya guru SD, tolong buatkan soal matematika kelas 4. Tolong buatkan 10 soal. Oh, ini soal nomor keempat ini kayaknya terlalu mudah, tolong diperbaikin. Ya kan? Oh, soal nomor 5 ini kayaknya terlalu susah, ya, lebih dimudahkan. Jadi interaksinya itu seperti kita ngobrol dengan eh, kawan atau ngobrol dengan asisten kita dalam menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Jadi dia sebagai asisten, ya. Contohnya seperti ini, ya. Ini contohnya kita gunakan namanya prompt. Prompt itu artinya pertanyaan, gitu ya. Prompt itu artinya pertanyaan. Misalnya, jelaskan AI untuk anak SMP dalam tiga paragraf. Tapi kalau bisa jelaskan AI, dia bingung. Apa tuh yang dimaksud jelaskan?
Minta format tertentu, misalnya buatkan tabel perbandingan antara bensin dengan solar. Gunakan bahasa natural, tidak perlu pakai bahasa teknis, ya. Tidak perlu pakai bahasa Inggris. AI bisa semua bahasa, ya. Gunakan pertanyaan lanjutan. Jadi AI itu seperti kita ngobrol, dia mengingatin apa yang kita obrolkan sebelumnya. Ya, jadi kalau temanya tadi mengenai apa namanya eh, sistem berpikir, kalian bisa diskusilah dengan si AI tadi. Makin banyak kalian bertanya, makin banyak kalian dapatkan pengetahuannya. Dan bisa juga kalian koreksi si AI tadi. Oh, AI, kamu kok jawabnya seperti ini, itu tak betul. Nah, itu bisa dikoreksi. Nanti si AI akan memberikan tanggapan, ya. Nah, kalian eksperimen coba berbagai gaya instruksi untuk melihat variasi hasil. Oke, ini anu ya, tipsnya ya. Nah, ini contoh yang saya buat ya, pakai ChatGPT. Saya tuliskan dalam promptnya, saya berikan background, saya mahasiswa tingkat satu teknik industri. Kemudian pertanyaan saya, apa kriteria engineer yang baik? Jadi dia harus tahu, oh saya ini baru tingkat satu, saya nggak tahu berarti kriteria engineer yang baik. Nanti dia jawab, pertanyaanmu bagus sekali. Mengingat Anda mahasiswa tingkat satu, ini waktu yang tepat untuk memulai membentuk mindset seorang engineer yang baik. Berikut ini kriteria utamanya. Ini jawaban si AI ini bisa kalian kritisi, ya kan? Misalnya dia katakan eh, kemampuan problem solving. Kalian tanya tanya lagi, apakah sistem berpikir itu termasuk dalam kemampuan problem solving? Kalian tanya lagi, nanti dia perbaikin datanya ya. Jadi si AI ini bisa kita arahkan, bisa kita suruh hapus, bisa disuruh tambahkan dan seterusnya. Sehingga kalian betul-betul puas dengan hasil yang kalian inginkan. Ya, jadi hasil dari AI ini tidak beserta-merta langsung kita jadikan suatu jawaban. Ya, oke. Nah, berikutnya saya ingin menyampaikan eh, kalian ini engineer baru, karakteristik-karakteristik seorang engineer yang betul atau yang diinginkan. Ini dalam bahasa Inggris, saya sudah buatkan dalam bahasa Indonesia. Nah, ini ya. Pertama, kalau dikatakan karakteristik insinyur, maka kalian kalau belum ada yang kelima ini, kalian harus berusaha untuk menyamakan dengan yang lima ini. Apa yang kalian kurang, kalian tambahin. Apa yang kalian tidak ada, kalian adakan. Kalau yang sudah ada, kalian perkuat. Nah, itu artinya kita menyesuaikan dengan karakteristik yang diinginkan. Bukan berarti sekarang semuanya sudah ada lima-lima ini. Barangkali ada baru satu, baru ada dua, atau yang empat belum begitu kuat. Jadi ini menjadi patokan kalian untuk kalian adakan gitu loh. Contohnya, minat dan kemampuan yang kuat untuk bekerja dengan matematika dan sains. Barangkali dulu matematikanya kurang bagus gitu kan. Kalian mulai memberikan minat ke sini. Kemudian yang kedua, memikirkan secara logis. Ketiga, kalian mengorganisasikan dan melaksanakan penyelesaian masalah sampai pada kesimpulan. Kemudian rasa ingin tahu yang tidak biasa tentang bagaimana mengapa segala sesuatu berjalan. Kan contohnya kemarin demo-demo misalnya. Kenapa sih sebenarnya demo-demo itu? Apa penyebabnya? Dianalisa seperti itu, ya kan? Kemudian kelima, semangat untuk membantu memecahkan tantangan modern. Misalnya sekarang masalah ke kelangkaan energi, masalah polusi, masalah kekurangan air bersih, masalah kesehatan, masalah pertanian. Ini bisa kalian mulai apa namanya? Bayangkanlah, bisa kalian pikir-pikirkan gimana cara menyelesaikannya itu. Ya. Nah, ini karakteristik yang diinginkan dari seorang insinyur. Karakteristik yang diinginkan dari seorang mahasiswa teknik industri Unrika. Ya, dan kalau tidak sesuai dengan yang ini, kalian harus sesuaikan. Sehingga karakteristik kalian itu menjadi karakteristik yang ideal. Ya, ini dan perlu kalian capai dalam waktu 4 tahun. Ya, ya, ini adalah eh, engineer-engineer masa kini tidak hanya jago teknis, juga harus visioner, mempunyai sifat etis, sistemik. Ya, karakteristik idealnya seperti ini. Ya, sistem thinker, problem solver, kreatif, ethical, responsible, komunikatif, kolaboratif, adaptable, lifelong learner sebagai pembelajar sepanjang masa.
Jadi seorang engineer itu setiap saat waktu dia terus belajar. Ya kan? Ini yang nomor 8 ya yang saya komen. Yang lainnya kalian bisa anu sendiri, apa namanya, renungkan sendiri ya. Nah, kemudian ini ada beberapa eh, hal mengenai profesional engineer. Sebagai engineer profesional itu harus mempunyai 4 hal seperti ini ya. Mempunyai pengetahuan keterampilan khusus yang digunakan untuk kepentingan umat manusia. Kemudian jujur dan tidak berpihak dalam pelayanan teknik. Artinya kalau dikatakan teknik, pelayan teknik misalnya disuruh bikin jalan tebalnya 10 inci, maka tebalnya tetap 10 inci. Ya. Jujur, tidak boleh diminta jadi 8 inci atau menjadi 9 inci. Ya. Atau misalnya teknik-teknik spesifikasi yang lain. Ya. Kemudian kita berminat untuk terus-menerus meningkatkan profesi. Karena ilmu itu terus diupdate ya. Kemudian mendukung masyarakat profesi dan teknis yang mewakili insinyur profesional. Nah, nanti kalian bisa ikut dalam apa? PII, Persatuan Insinyur Indonesia, atau pada komunitas teknik industri dan seterusnya. Ini dikatakan sebagai profesional engineer. Ini ada sumpahnya atau janjinya ya. Ini janji ini kalian tempel, kalian print yang bagus, kalian tanda tangani. Kemudian kalian tempel di kamar kalian untuk kalian baca setiap hari. Ya, kalian bacalah sebagai insinyur saya mendedikasikan pengetahuan keterampilan saya untuk kemajuan dan kesejahteraan manusia. Saya berjanji memberikan kinerja terbaik, berpartisipasi dengan usaha yang jujur, hidup bekerja sesuai dengan hukum standar tertinggi perilaku profesional, mendapatkan layanan sebelum keuntungan. Artinya apa? Tidak terlalu memikirkan bayaran gitu ya. Maksudnya begitu ya. Kehormatan dan kedudukan profesi sebelum mendapat keuntungan pribadi dan kesejahteraan masyarakat di atas semua pertimbangan lainnya. Dalam kerendahan hati dan kebutuhan akan bimbingan ilahi, saya membuat janji ini. Kalian tanda tangan, kasih tanggal, tempel di kamar. Ya, ini tugas individu ya, tugas pertama. Oke, yang nomor 4 ini saya mau jelaskan. Menempatkan layanan sebelum mendapat keuntungan. Contohnya yang lebih misalnya kalian ada eh, anggaplah contohnya arsitek lah ya. Arsitek itu ya, misalnya disuruh merancang rumah, biaya aslinya misalnya 10 juta, ya kan merancangnya itu. Tapi misalnya yang kalian layani ini orang yang sederhana cuma dapat punya dana 5 juta, maka rancangan yang dia berikan itu bukan artinya menurunkan kualitas rancangannya. Tetap rancangannya itu aslinya seharga 10 juta. Tapi dengan mengutamakan layanan, dia bisa memberikan layanan menjadi 5 juta. Tidak dengan menurunkan kualitas layanannya. Sama seperti dokter. Dokter itu dia tidak tanya si pasien itu sudah bayar atau belum. Yang penting si pasien itu dilayanin. Pembayarannya dia dapat dari rumah sakit, bukan si pasien. Jadi seperti itu ya. Dokter melayanin tidak menanyakan sudah bayar belum di pasien. Ya kan? Begitu juga seorang insinyur. Mau dibayar 1 juta, mau dibayar 10 juta untuk hal yang sama, secara profesional seharusnya dia menghasilkan sesuatu yang standar, yang mempunyai kualitas yang tertinggi. Oke, ini yang menjadi janji kalian. Bisa nggak ini dibuat? Saya harap bisa dibuat ya. Nah, ini terakhir sedikit lagi ya. Apa hubungan sistem berpikir dan karakter engineer? Ya, jadi karakter engineer itu tanpa berpikir sistem, engineer hanya menyelesaikan gejala masalah. Engineer yang sukses mampu mengelola kompleksiti masalah dan etika dan kolaborasi penting dalam sistem yang kompleks. Ya, contohnya ERP dalam apa namanya sistem manufacturing ada ERP itu berdampak ke SDM, ke keuangan, ke logistik, pelanggan. Maka engineer harus berpikir lintas fungsi. Ya, jadi tidak hanya menyelesaikan pekerjaan dia saja, tetapi memikirkan dampak-dampaknya. Itu yang dikatakan sebagai hubungan sistem thinking dengan karakter karakter engineer. Tadi sudah kita lihat karakter engineer-nya apa tadi? Ini kan eh, tadi ini.
Nah, seperti ini ya karakternya ini. Jadi kalian sudah mulai menempatkan diri kalian untuk berpikir bahwa kalian itu adalah engineer. Supaya kalian bisa membentuk karakter kalian, membentuk cara berpikir kalian, sehingga itu menjadi eh, bahan untuk perkembangan diri kalian. Sekarang kita tugas engineer ya. Tugas engineer itu dari secara yang kita ceritakan tadi, kebanyakan adalah merancang. Ya, tugas engineer itu adalah merancang. Merancang apa? Banyak yang dirancang. Merancang penyelesaian masalah, ya kan? Memikirkan apa namanya solusi, merancang desain teknologi dan sebagainya. Kemudian apa langkah-langkah merancang itu? Pertama, masalahnya disebutkan. Kedua, kumpulkan datanya. Kemudian identifikasi istilahnya kriteria dan halangan-halangannya. Kemudian kembangkan solusi alternatif. Kemudian pilih solusi yang terbaik. Kemudian komunikasikan hasilnya. Jadi ini adalah step dari merancang sesuatu atau desain. Dan ini adalah tugas pokok seorang engineer. Kalau kalian ditanya apa sih tugas tugas engineer itu? Tugas engineer itu merancang, ya. Nah, kalian tanya lagi pada yang lain merancang itu seperti apa? Inilah step-stepnya. Misalnya merancang acara HMTI, merancang pembuatan sistem pembangkit listrik tenaga air, merancang apa gitu ya. Nah, ini didefinisikan ya. Nah, ini adalah apa namanya konsepnya. Ada desain awal, kemudian detail desain, prototip, ada final, dan masing-masing ini punya evaluasi, optimasi, evaluasi, ya kan? Ini secara apa namanya kompleksnya lah ya. Nah, untuk eh, kita kan berpikir nih, maka ada namanya cara berpikir Bloom, namanya Bloom taksonomi. Jadi Bloom taksonomi ini adalah tingkatan berpikir. Ya, dari tingkatan berpikir secara divergen atau menyebar ataupun konvergen ataupun memusat. Bagaimana ininya ya? Pertama, tingkatan berpikir itu hanya mengetahui. Saya tahu. Kemudian berikutnya mulai komprehensif ya secara lengkap. Kemudian membuat aplikasi laksanakan. Kemudian berikutnya engineer itu mampu menganalisis. Setelah menganalisis dia mau mampu mensintesis. Apa itu sintesis? Ya kan? Kemudian setelah itu dia mampu mengevaluasi. Nah, ini kemampuannya makin ke atas, makin tinggi cara berpikirnya. Ya, dari hanya menghafal, kemudian memahami, kemudian mengaplikasikan, bisa menganalisis, bisa mensintesis, dan juga mampu mengevaluasi. Ini cara berpikir pada tingkatan-tingkatan dari paling bawah sampai paling atas. Ini dikatakan sebagai taksonomi Bloom ya. Nah, ini ada hal-hal yang bisa kita lihat untuk tadi itu ya. Contohnya tadi knowledge, kemudian komprehensif, kemudian applied, kemudian analisis, kemudian sintesis, kemudian apa namanya evaluasi ya. Evaluasi terakhir mencipta. Ini kemampuan berpikirnya. Contohnya mengingat. Mengingat itu kegiatannya apa? Menyebut, menggambar, membilang, menunjukkan. Itu kemampuan paling mudah ya untuk manusia. Kedua yang lebih susah apa? Memahami, memperkirakan, menjelaskan, merinci, mengategorikan, membandingkan, menyontohkan dan sebagainya. Ini kemampuan berpikir nomor dua. Naik lagi ke level 3 bisa mengaplikasikan, bisa menentukan, menerapkan, menyesuaikan, menghitung, menyelidiki, memodifikasi dan sebagainya. Kemudian yang keempat, mampu menganalisis, mendeteksi, menseleksi, mengkorelasi, menguji, mengaudit, menelaah, itu kemampuan menganalisis. Kemudian kemampuan mengevaluasi, membandingkan, menilai, mengkritik, membuktikan, validasi, dan lain-lain. Kemudian mencipta, ini udah level tertinggi katanya ya. Mengkategorikan, mengkombinasikan, menyusun, mengarang, membangun, merancang, nah, ini kan tugas merancang ya, merekonstruksi dan memproduksi. Dan ini adalah cara
mengklasifikasikan kemampuan-kemampuan dari yang paling rendah C1 sampai C6 yang paling tinggi. Ya, disebut sebagai apa? Bloom taxonomy. Jadi kalian akan jumpa ini barangkali di kuliah-kuliah yang lain ya. Nah, sekarang tugas ya. Ini ada tugas tiga, tugas kelompok ya. Kalian membuat apa namanya? Satu satu dari berapa nih? Dari 14 pilihan ini. Kalian merancang opportunities dan challenge of the future. Ya, kalian merancang apa kesempatan dan halangan untuk masalah misalnya solar energi. Atau kelompok dua mengenai energi fusion. Atau kelompok tiga tentang develop carbon sequestration. Atau manage nitrogen cycle. Ini tema-tema ini kalian perjelas di AI atau di apa ya? Jawab tugasnya adalah ini mendesain opportunity challenge of the future ya. Tugas kedua ya adalah tugas kelompok ya. Kalian eh, ini pilih salah satu produk ini ya yang dihasilkan sekarang kemudian kalian mundur 18 sampai 25 tahun. Misalnya tadi apa? Misalnya satu produk misalnya tadi ada toaster. Toaster itu 18 tahun atau 25 tahun sebelumnya seperti apa? Kemudian eh, hasilnya sekarang seperti apa? Kemudian berikutnya menjadi apa kira-kira? Nah, ini artinya ini satu produk zaman dulu itu seperti apa, sekarang bagaimana, dan kira-kira masa depannya seperti apa. Oke, ini tugas nomor dua. Tugas nomor tiga, ya, kalian pilih salah satu tema ini, ya, mengenai apa namanya, misalnya penumpang kendaraan, elektrik, power plant, kemudian komputer grafik, ini kan. Pilih salah satu ini dan tulis paper yang mendiskusikan teknologi yang dipilih yang terjadi dalam 15 tahun sebelumnya. Include comment dan sosial dan environmental impact. Dan masalah yang baru yang akan muncul seperti apa. Ya, ini anunya tugasnya ini adalah pilihannya. Oke, ini tugas tiga nomor tiga. Dan tugas keempat ya, ini kalian baca yang ini. Following list potential design project can be addressed by following six step. Tadi ada 6 tahap ya. Kemudian secara tim kalian buat solusinya. Ya, dengan tadi tim pokoknya ada berapa? 5 ya. Dengan tim develop report dan oral presentation as directed by your instructor. Jadi buat apa namanya PowerPoint ya. Ya. Jadi semua tugas-tugas ini kalian kerjakan secara berkelompok ya. Ada 4 soal. Kemudian tadi soal pertama tadi tentang apa? Tempelkan janji seorang insinyur. Ya, jadi ini kalian baca lagi dan gunakan Chat GPT sebagai alat bantu. Ya, kemudian kalian buat dalam satu apa namanya laporan. Ya, kemudian itu dibuat dalam satu bentuk satu laporannya berupa PDF, satu lagi berupa apa tadi? Berupa PowerPoint. Oke, nah, itu kuliah kita hari ini. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jadi bahannya agak banyak. Mudah-mudahan ini bisa eh, ditangkap dan diaplikasikan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada silap kata salah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.